Saya bicara ijazah, Pak Ono bicara ijazah. Yang mungkin tidak akan pernah diikuti adalah saya cari istri, tidak mungkin Pak Ono cari istri. Saya mohon dengan sangat, terimalah berbagai pikiran gagasan saya yang out of the box ini, yang lahir dari hati, lahir dari kecintaan dan jiwa, yang ingin orang Sunda, orang Jawa Barat punya martabat di depan orang lain. Kita tidak mau jadi provinsi yang dihinakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang saya hormati, saya muliakan dan saya banggakan, bahkan saya katakan sebagai tauladan birokrat Sunda, Gubernur Jawa Barat yang ke-17, Bapak Bay Mahmudin. Saya memberikan ucapan spesial pada pagi hari ini karena dia sebagai PJ betul-betul memposisikan sebagai PJ. Mengatur ritme birokrasi, menata keuangan, kemudian mengantarkan pemimpin baru dengan penuh sukacita dan penuh rasa bahagia. Dan ini pelajaran penting. Di saat orang hari ini krisis terhadap kejujuran, maka saya berani berkata, Pak Bay adalah sosok pejabat yang sangat jujur. Bukan hanya jujur keuangan, dia juga jujur pada istrinya. Yang saya hormati Saudara Wakil Gubernur Jawa Barat, yang saya hormati Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, saya lebih menyebutnya dalam keseharian Kang Buki Wibawa. Dia memiliki kewibawaan bukan hanya di kantor, dimanapun dia tetap berwibawa. Para wakil ketua, ada Kang Iwan Suryawan, ada Kang M.Ki Iswara, ada Mas Ono Surono karena emas, beda dan termasuk orang yang sangat kaya. Karena mungkin lebih dari 80 kg kekayaan emas murninya. Karena kita harus menghormati wilayah, karena wilayah Indramayu. Indramayu itu kebudayaannya, kebudayaan Cirebonan, Jawa dan Sunda. Kemudian ada Kang Acep Jamaludin, kalau ini murni orang Sunda kelihatan. Yang saya hormati Bapak Pangdam 3 Siliwangi, asli orang Sunda. Yang saya hormati Bapak Kapolda Jabar, asli juga orang Tasik. Kemudian yang mewakili Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, kemudian Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat, kemudian juga yang mewakili Kapolda Metro Jaya. Saya ucapkan terima kasih karena wilayah kita termasuk di dalamnya ada Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi dan Kota Depok, itu adalah wilayahnya Polda Metro Jaya. Yang saya hormati Sekretaris Daerah dan seluruh perangkat pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat. Yang saya banggakan kawan-kawan saya, para ketua komisi, wakil ketua komisi, para anggota komisi, para ketua Banggar, wakil ketua Banggar, para ketua badan musyawarah, wakil ketua badan musyawarah, mudah-mudahan istilahnya belum berubah karena saya pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten Purwakarta, ketua komisi E, pernah menjadi wakil ketua komisi 4 DPR RI bareng dengan Pak Ono Surono, dan dulu direncanakan mau satu pasangan, ternyata nasib yang mengatakan berbeda. Tetapi saya tahu Pak Ono masih sangat mencintai saya hari ini. Bisa terbukti dari postingan-postingan di media sosialnya. Saya bicara ijazah, Pak Ono bicara ijazah. Yang mungkin tidak akan pernah diikuti adalah saya cari istri, tidak mungkin Pak Ono cari istri. Para tamu undangan, hadirin yang berbahagia, hari ini juga yang berbahagia bukan hanya Gubernur Jawa Barat, tetapi juga para bupati dan wali kota. Mudah-mudahan hadir di sini. Saya mulai dari ujung selatan, wali kota Banjar kalau ada berdiri. Kemudian Bupati Pangandaran kalau ada berdiri.
ada. Kemudian Bupati Ciamis, Wali Kota Tasik, Bupati Kuningan, Bupati Cirebon, Wali Kota Cirebon, Bupati Indramayu, Bupati Majalengka, Bupati Sumedang, Bupati Subang. Nah, ini Bupati Subang mantan juga, anggota DPRD dulu termuda, sekarang Bupati termuda, tapi sudah bersumpah tadi malam dengan saya tidak akan punya istri muda. Bupati Purwakarta, Bupati Karawang, Bupati Bekasi, Wali Kota Bekasi, Wali Kota Depok, Bupati Bogor, Wali Kota Bogor, Wali Kota Sukabumi, Bupati Sukabumi, Bupati Cianjur, Bupati Bandung Barat, Bupati Kabupaten Bandung, Wali Kota Cimahi, Wali Kota Bandung. Ada yang terlewat? Sudah? Oh iya, kalau Garut memang sengaja dilewat. Karena kalau itu harus paling belakangan menyebutnya. Yang paling utama Bupati Garut itu agak spesial. Bukan hanya Bupati Garut yang hadir, tetapi wakil bupatinya juga hadir. Saya kurang mengerti kenapa wakil bupatinya juga hadir. Tepuk tangan. Yang jelas tadi pagi saya sudah menegur anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Dapil Purwakarta dan Subang dari Partai Gerindra, karena lebih banyak kunjungan ke Garut dibanding kunjungan ke Purwakarta dan Karawang. Bapak dan Ibu yang saya hormati, bahwa ritual pemilihan gubernur bukan hanya sekedar seremoni demokrasi yang menghabiskan anggaran triliunan dalam setiap tahun. Tetapi yang lebih esensi dari itu adalah membangun komitmen bersama bahwa bangsa ini bisa membuka ruang demokrasi yang terbuka, dipilih oleh seluruh rakyatnya yang memenuhi batasan usia undang-undang, dan Jawa Barat adalah tingkat pemilih tertinggi di Indonesia. Dalam tingkat pemilih tertinggi di Indonesia itu, kita mampu menyelenggarakan demokrasi dengan baik. Demokrasi yang mengedepankan semangat silih asa, silih asuh dan silih asi. Itu dibuktikan dengan tidak adanya gugatan di Mahkamah Konstitusi. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada pasangan calon gubernur Jawa Barat. Yang pertama pasangan Kiai Haji Adang, pasangan Pak Ahmad Saihu, dan pasangan Pak JJ, yang telah membuka ruang demokrasi dengan kebersihan hatinya. Demokrasi bisa berjalan dengan baik dan memberikan ketauladanan bagi kita semua. Dan paling penting adalah demokrasi harus melahirkan kesejahteraan publik. Kesejahteraan publik itu tercantum dalam logonya pemerintah Provinsi Jawa Barat, Gemah Ripah Repeh Rapi. Gemah Ripah Repeh Rapi adalah kemanunggalan prinsip-prinsip dasar kehidupan yang dalam ajaran Sunda ada tujuan utama dalam hidup, yaitu mewujudkan manusia Pancawaluya. Manusia Pancawaluya adalah manusia yang cager, manusia yang bager, manusia yang benar, manusia yang pinter, dan manusia yang singer. Pancawaluya mengajarkan bagaimana pembangunan harus disusun berdasarkan sistematika kerangka dasar sebagai tahapan yang disebut dengan gerbang Pancaniti. Dalam tahapan itu yang pertama adalah manusia cager, artinya bahwa kesehatan warga adalah fondamen utama dalam kehidupan kita.
maka pembangunan harus mengarah pada upaya membangun kesehatan. Maka kesehatan memiliki dua variabel. Yang pertama adalah pencegahan, yang kedua adalah pengobatan. Kerangka berpikir kita hari ini teracuni oleh kerangka berpikir materialisme, di mana kesehatan selalu dipahami dengan obat-obatan. Kesehatan selalu dipahami dengan alat kesehatan. Kesehatan selalu dipahami dengan rumah sakit. Kesehatan selalu dipahami dengan dokter yang memberikan resep, dokter yang mengoperasi. Seluruh kerangka itu, kalau terus-terusan itu menjadi tujuan utama dalam pembangunan, sampai dunia ini berakhir, kesehatan tidak akan pernah selesai. Kenapa? Kesehatannya bukan berbasis membangun manusia yang sehat, tetapi berbasis proyek kesehatan, berbasis bisnis kesehatan. Kalau kesehatan sudah menjadi proyek kesehatan dan bisnis kesehatan, maka Pancasila yang kita agung-agungkan sudah terdegradasi dalam materialisme, di mana manusia boleh mengeksploitasi orang lain demi kapitalisasi yang dimilikinya, di mana manusia boleh memiskinkan orang lain demi perusahaannya mendapat keuntungan. Kalau kita konsisten pada konsep Pancasila, kalau pada konsep silih asa, silih asi, silih asuh, maka kesehatan bukan hanya pengobatan, tapi kesehatan membangun manusia yang sehat, dimulai dari pola hidup yang sehat. Maka pola hidup yang sehat harus dimulai dari mana? Negara harus berkomitmen untuk menciptakan iklim yang sehat, membangun tata ruang yang baik, menjaga mata air, menjaga aliran air, menjaga sanitasi lingkungan, menjaga udaranya, menjaga seluruh alam semestanya dengan konsep papat kalima pancer, dengan konsep tritangtu di buana yang sering saya sampaikan dalam debat-debat terbuka. Karena itulah yang diajarkan oleh leluhur kita, sehingga ketika saya mengatakan bahwa pembangunan di Jawa Barat itu harus kembali pada pembangunan yang berdasarkan asas-asas ajaran leluhur, sesungguhnya bukan klinik, sesungguhnya bukan mistik, tetapi sesungguhnya sebuah pengetahuan metafisika, sebuah pengetahuan tentang alam raya, tentang manusia membangun hubungan dengan alam dan seluruh semestanya, yang disebut dengan kemanunggalan. Itulah konsep asasi tentang jati diri bangsa yang sebenarnya. Untuk itu turunannya seperti apa? Maka turunannya gunung kudu awian, lengkop kudu balongan, lebak kudu sawahan. Maka merawat alam, membubarkan berbagai bentuk perangkat perusakan terhadap alam adalah komitmen terhadap alam, dan ujungnya adalah komitmen terhadap Tuhan, komitmen terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi saya tidak berarti penyembahannya pada Allah kalau tangannya mengeruk kekayaan alam, menghancurkan ekosistem, menghancurkan ekologi, membuat kerusakan bagi orang lain, melahirkan penderitaan bagi orang lain. Bagi saya bertuhannya adalah bertuhan kebohongan. Karena itu komitmennya harus bersama. Maka dalam komitmen bersama itu tadi ditandatangani, saya menyebutnya itu disebut dengan gerakan manunggal. Hanya manusia yang manunggalah dia akan sehat. Hanya manusia yang manunggalah dia akan sejahtera. Dan hanya manusia manunggalah dia adalah manusia yang menyatu dengan seluruh alamnya. Dan kelak ketika dia meninggal, dia akan kembali pada kesucian dirinya, kembali pada Allah sang pemilik dan maha suci dalam hidupnya. Perspektif itulah yang harus dibangun dalam kerangka berpikir ideologi pembangunan. Untuk itu, dari sekarang saya minta seluruh konsepsi pembangunan di Jawa Barat harus berdasarkan asas kesehatan. Kir mobil harus asasnya kesehatan. Menjaga keselamatan penumpangnya, menjaga keselamatan sopirnya, usia kendaraannya bukan hanya memenuhi perangkat administratif. IMB rumah harus memenuhi asas kesehatan. Pembangunan bangunan harus memenuhi asas kesehatan. Maka kesehatan adalah piranti rekomendasi bagi seluruh kebijakan pembangunan. Tidak boleh pembangunan bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar kesehatan. Kemudian yang kedua adalah upaya kita melakukan pengobatan. Maka seluruh perangkat pemerintah harus segera mengalokasikan pembiayaan, menyediakan puskesmas pembantu di tingkat
desa dengan kekuatan layanan yang memadai, menyediakan puskesmas di tingkat kecamatan yang rawat inap dengan kerangka layanan yang memadai, memberikan rumah sakit layanan di setiap kabupaten kota, di mana satu rumah sakit di kabupaten kota yang satu memiliki spesialis penyakit yang A, yang rumah sakit kabupaten lain yang B, yang kabupaten yang lain yang C. Maka yang disebut dengan pembangunan aglomerasi wilayah, saya menyebutnya dengan pembangunan wilayah kebudayaan. Dulu pemerintah kolonial menyebutnya ekskersidenan, maka di ekskersidenan itulah harus tumbuh rumah sakit kabupaten kota yang satu sama lainnya saling mengisi, yang satu unggul di paru-paru, yang lain unggul di kanker, yang lain unggul di bedah saraf. Maka investasi negara, investasi pemerintah provinsi harus mengarah pada itu. Apa yang menjadi kebutuhan publik, maka awal yang harus dilakukan adalah membuat audit kesehatan bagi seluruh warga Jabar, sehingga kita tidak salah dalam merencanakan alat kesehatan, tidak salah dalam membeli obat. Untuk apa? Agar sesuai dengan culture-nya. Apa yang terjadi di Jawa Barat hari ini, ketika orang Garut dipatok ular, maka serumnya tidak ada di puskesmas. Untuk itu harus diidentifikasi secara ekologi. Di desa ini ular apa? Kalau mematuk petani, mematuk nelayan, mematuk buruh tani, maka kita harus sudah siap. Maka di desanya sudah ada serum bisa anti ular. Kerangka ini harus dibangun dalam capaian berpikir yang universal, tetapi tindakan-tindakannya harus bersifat lokal. Kemudian yang berikutnya adalah membuat gerakan. Ketika hari ini dicanangkan gerakan makan bergizi gratis, sesungguhnya itu adalah harapan. Harapannya apa? Harapannya anak-anak kita mendapat asupan gizi yang memadai. Hari ini anak-anak Jawa Barat mengalami problem di makanan. Kenapa? Ibunya sudah tidak memasak di rumahnya. Maka anak-anak jajan di pinggir jalan, maka anak-anak jajan dimanapun. Apa yang terjadi pada hari ini? Anak-anak meminum gula dengan kadar gula yang berlebihan yang dia dapatkan di warung-warung. Anak-anak memakan minyaknya, kadarnya sudah berhari-hari tidak diganti. Apa yang terjadi? Tingkat kesehatan derajat anak-anak menurun. Ketika tingkat derajat kesehatan anak-anak menurun, maka rumah sakit penuh dengan anak-anak, puskesmas penuh dengan anak-anak, maka kos pemerintah dihabiskan untuk biaya berobat. Padahal biaya berobat jauh lebih mahal dibanding dengan kita mencegah dari pengobatan. Yang kedua adalah kerangka cager kerangka bager. Maka orang cager maka dia akan bager. Bager itu apa? Bager itu dalam kata orang Sunda, yaitu orang yang memiliki kebersihan hati awalnya. Cilik putih, celak herang, caang bulan 14, jalan gede sasapuan, tegenek temalekmek balumbang timur narawangan. Maka sifatnya dedehan welasan asihan, nulung kanu butuh nalang kanu susah nganter kanu sieun nyaangan kanu poeken. Maka kerangka kerja itu harus dibangun dalam sistem pendidikan yang membangun karakter pribadi anak-anak. Anak-anak kita pinter main IT-nya, anak-anak kita pinter berucapnya, tapi hari ini lemah kesabarannya, lemah fisiknya. Dan dalam jangka panjang, kalau ini dibiarkan, maka akan menjadi ancaman masa depan. Saya katakan, tadi malam sudah layak para bupati, wali kota hari ini mengevaluasi anak-anak TK, SD, dan SMP menggunakan perangkat HP dalam kehidupan keseharian. Kalau ingin punya generasi hebat. Belajar dengan membaca HP, ternyata di negara-negara maju kini sudah ditinggalkan. Kenapa? Tidak meninggalkan jejak di dalam pikirannya. Membaca buku jauh meninggalkan jejak dibanding membaca perangkat digital. Tetapi di perangkat digital jejaknya tidak akan pernah hilang. Kemudian benar, maka orang benar itu apa? Orang yang ucap dan tingkahnya sama. Kalau sudah seperti itu, maka tingkatan yang keempat, pinter. Orang pinter boleh, tetapi kalau dia sudah cager, sudah bager, dan sudah benar. Kenapa? Kalau pinter lebih dulu, dia tidak cager. Profesor tak akan berarti kalau dia kena stroke. Dia pinter, tapi dia tidak benar, rusak pegang anggaran. Tidak pernah mengarah pada kepentingan publik, habis belanjanya oleh kepentingan-kepentingan yang non publik. Maka
pinter menjadi kekuatan utama. Yang terakhir, orang pinter tak ada arti kalau tidak singer. Dia tidak satset. Dia tidak pok-pek-prak. Dia tidak bisa mengaplikasikan seluruh perangkatnya dalam kehidupannya. Untuk itu saya mencoba membangun 2 kerangka kerja pembangunan di Jawa Barat. Kerangka kerja yang pertama di tahun 2025 dan tahun 2026 serta sisa setengah dari 2027. Saya menyebutnya tahun belanja modal. Tahun belanja modal itu apa? Modalnya dalam bentuk infrastruktur. Maka saya menargetkan jalan provinsi Jawa Barat harus selesai dalam waktu tahun 2025, sisanya 10% 2026. Ruang kelas baru sebanyak 3.333 ruang kelas harus selesai pada tahun ini. Sekolah-sekolah yang hari ini tanah-tanahnya masih milik orang lain, bangunannya milik orang lain, harus selesai pada tahun ini. Puskesmas yang diarahkan pada rawat inap harus selesai pada tahun ini. Jaringan listrik warga di mana masih ada masyarakat Jawa Barat lebih dari 150.000 orang yang belum punya listrik harus selesai pada tahun ini. Rumah rakyat miskin setengahnya harus selesai pada tahun ini. Tetapi angkanya tidak boleh 22,5, minimal 40 juta sampai 50 juta kalau ingin merubah nasib orang. Dan tidak lagi kita terkendala oleh sertifikat. Kenapa? Orang miskin tidak akan pernah punya sertifikat. Tidak boleh lagi terkendala dengan kepemilikan tanah. Orang miskin tidak punya tanah. Maka tugas negara adalah menyelesaikan seluruh problem administrasi tersebut. Jangan administrasi membuat mereka kehilangan harapan dan deritanya tidak akan pernah berakhir. Kemudian pembangunan irigasi harus selesai pada tahun depan. Dan tahun ini harus angkanya bisa mencapai 500 sampai 600 miliar. Kemudian pembangunan kepentingan yang lain, pasar. Kemudian pembangunan yang lain yang menjadi kebutuhan publik. Maka kita harus mencoba menginvestasikan. Kalau ingin investasi, maka pembangunannya harus berkualitas. Lebih baik membangun jalan yang berumur 20 tahun daripada membangun jalan yang berumur 2 tahun. Kenapa? Karena nanti balik ke urut. Kembali lagi, kita tidak akan pernah selesai. Untuk itu tidak bisa provinsi saja, harus terintegrasi dengan kabupaten, harus terintegrasi dengan kota, harus terintegrasi dengan desa. Maka kabupaten, desa, dan kota harus memiliki kekuatan yang sama. Problematika rakyat kita selesaikan bersama. Anggaran desa harus terarah pada infrastruktur, anggaran kabupaten kota harus terarah pada infrastruktur, anggaran provinsi harus terarah pada infrastruktur. Maka seluruhnya menjadi gerakan bersama, gerakan manunggal Jawa Barat. Karena ini juga akan bisa menyelesaikan, termasuk menyelesaikan problem sampah. Orang Bandung bingung harus kemana membuang sampah. Setiap kabupaten hari ini mengalami kebingungan, jumlah sampah terus bertambah. Tetapi orang tidak mau dijadikan tempat pembuangan sampah. Maka solusinya bisa solusi pemilahan, bisa solusi PLTS, bisa solusi yang lainnya. Seluruh solusi itu tidak boleh hanya menjadi DED, tidak boleh hanya menjadi kajian, tetapi harus segera menjadi eksekusi kenyataan-kenyataan yang lebih nyata. Maka saya mentargetkan ke depan di setiap kantor gubernur wilayah harus ada minimal 1 pembangkit listrik tenaga sampah. Ini jangka 2 sampai 3 tahun. Maka kita harus melanjut pada kedua negara, nggak boleh kalah sama Tiongkok. Kenapa Tiongkok berhasil? BUMN-nya berhasil membangun infrastruktur, negaranya menggerakkan investasi, membiayai. Apa yang terjadi? Mereka surplus keuangan. Karena surplus keuangan maka dia mencari negara di mana dia harus berinvestasi agar uangnya berputar lagi. Provinsi Jawa Barat tidak boleh terus-terusan dalam setiap tahun membuang uang seolah-olah uang itu tiap tahun ada dan tugasnya menyerap. Menyerap bukan hanya angka yang diserap, bukan itu output, outcome, benefit yang harus dirasakan oleh publik.
Nggak boleh begitu lagi. Karena itu di 2026, 2027, 2028, 2029 kalau infrastruktur sudah selesai, kalau kewajiban-kewajiban pemerintah provinsi sudah selesai, uangnya memiliki kecukupan, maka kita harus mulai berinvestasi fiskal. Investasinya tidak boleh lagi dalam BUMD yang kemudian BUMD itu menahan dividennya dan dikatakan rugi terus dalam setiap tahun. Saya tidak mau menjadikan badan usaha milik daerah menjadi tempat menyimpannya tim sukses. Tidak akan ada di pemerintahan saya. Kenapa? Kalau negeri ini dibagi pada tim sukses, maka negeri ini tidak akan pernah berakhir. Tahun ini, tahun depan ini, tahun depan lagi ini, kapan kita ini? Dan negeri menjadi negeri balas dendam. Tetapi BUMD saya akan lakukan apa? Audit investigatif. Agar apa? Agar bisa ditemukan bekerjanya baik, kredibel, punya untung atau buntung terus. Kalau buntung terus, ngapain? Gaji pengangguran, ngabisin duit APBD, tutup. Kita arahkan apa? Investasi pada BPR-BPR yang sehat di kabupaten, kota, dan kecamatan yang sehat. Agar apa? Agar uang provinsi bisa diserap oleh masyarakat yang jujur. Kita tingkatkan lagi investasi di Bank Jabar walaupun sudah terbuka. Dan Bank Jabar harus mengalami efisiensi. Efisiensi apa? Struktur jabatannya jangan terlalu banyak. Jumlahnya disedikitkan. Untuk apa? Karena Bank Jabar itu nggak usah pakai struktur banyak juga sudah untung. Pelanggannya ASN, anggota DPRD, bupati dan wali kota, termasuk mungkin saya nanti. Nah, kenapa? Kalau seperti itu, maka kalau jumlahnya sedikit, untuk apa? Agar dia dividennya tinggi. Kalau dividennya tinggi, belanjakan untuk kepentingan publik lagi. Kalau kemudian punya CSR, jangan disembunyikan, umumin berapa CSR-nya. Dan saya merencanakan CSR pada tahun 2025 untuk pembangunan sekolah. Satu sekolah dari CSR. Kalau seperti itu nanti anak-anak kita bisa bersekolah. Tidak ribut lagi. Tidak mengalami lagi anak Jawa Barat 350.000 ijazahnya belum ditebus. Negara sudah merdeka, ijazah belum ada di tangan. Ini adalah kerangka. Kalau kerangka ini sudah dibangun, maka pada periode ke depan kita menjadi provinsi yang memiliki kecukupan fiskal. Kalau sudah punya kecukupan fiskal, kalau provinsinya misalnya nanti ada BUMD yang profesional, bisa dikelola dengan baik, bisa jadi dia bangun jalan tuh di provinsi lain. Bisa jadi dia bikin stasiun kereta api di posisi lain. Bisa jadi dia bangun apa di provinsi lain. Kenapa? Duitnya menyebar ke tempat lain. Kita punya kecukupan. Dari kecukupan itu apa yang akan terserap? Orang Jawa Barat nanti kerja di Kalimantan, membawa investasi provinsinya. Orang Jawa Barat kerja di Sumatera, membawa investasi provinsinya. Penduduk bukan terbalik, orang lain yang kerja di Jawa Barat. Karena kekurangan tenaga profesional. Untuk itu beasiswa pendidikan hari ini adalah beasiswa pendidikan investasi. Diarahkan untuk siapa? Anak-anak Jawa Barat yang memiliki kualifikasi kecerdasan tingkat tinggi. Agar dia menjadi penggerak ekonomi. Agar melahirkan engineer-engineer baru yang bisa menggerakkan mesin produksi di seluruh industri. Ini akan dibangun. Tetapi mesin produksi industri investasi harus dilindungi oleh siapa? Oleh negara. Oleh siapa? TNI, Polri, Kejaksaan, dan peradilan pada akhirnya. Untuk apa? Agar mereka tidak ngeluh-ngeluh. Pengusaha ini sudah capek dan lelah. Dia harus bayar pajak. Kadang-kadang dipajakin. Setelah itu dia harus bayar. Apalagi? Desa ngajuin proposal. Kecamatan proposal. Ormas proposal. Tidak dikasih, di demo. Padahal mereka sudah bayar pajak, sudah menyerap tenaga kerja. Kita harus membuat mereka menjadi nyaman. Kalau tidak ada investasi, rakyat Jabar mau kerja di mana? Yang tukang nasi goreng nggak akan laku. Untuk itu maka saya berani mengalokasikan pembiayaan dari provinsi untuk apa? Membangun ketenangan dan ketertiban di masyarakat Jawa Barat. Harga ketenangan ketertiban itu mahal. Betapa kita tidak bersedih tukang jagung dari kota Tasik digebuk jam 3 subuh pakai gear yang patah tangannya. Dari patah dia 2 yang dia alami. 1 tidak punya untuk berobat ke rumah sakit.
Karena BPJS-nya tidak bisa memberikan perlindungan bagi korban kekerasan atau korban pidana. Yang kedua, kehilangan mata pencaharian selama 6 bulan ke depan karena tangannya patah. Rakyat negara harus hadir, tidak boleh lagi terjadi seperti ini. Dan saya, pemerintah Provinsi Jawa Barat, bersedia mengeluarkan uang berapapun demi ketenangan rakyat Jawa Barat. Ini yang dikeluarkan. Kerangka dasar inilah yang harus dibuat ke depan. Kalau sudah seperti itu, gemah ripah repeh rapi, rakyatnya merasa nyaman, sakit, negara hadir mengobati. Di jalan dia dilindungi, kemudian anaknya sekolahnya dijamin oleh negara, pekerjaannya tersedia, maka dia akan hidup di alam Jabar yang disebutnya alam surga. Maka klaim kita sebagai provinsi religius bukan hanya religius ritualitas, tetapi secara substantif religius membangun ketenangan, kenyamanan bagi seluruh warganya. Inilah kerangka pikir kita tentang pembangunan. Dan seluruh kerangka pikir itu, maka kita masuk dalam wilayah politik administratif. Politik administratif yang pertama memerlukan para abdi negara yang jenius, yang pokpek-prak, yang dimana tunjangan kinerjanya harus melahirkan kinerja, bukan melahirkan foto-foto selfie. Tunjangan kinerjanya harus betul-betul melahirkan produk, output, dan outcome. Tidak punya hanya sekedar aksesoris sebagai abdi negara yang berbasis digital. Yang kedua, saya pun memerlukan kerjasama dengan jajaran TNI, Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan. Kita juga memerlukan kerjasama dengan seluruh tokoh masyarakat, tokoh ulama. Kita juga memerlukan kerjasama dengan mitra pemerintah Provinsi Jawa Barat, DPRD Provinsi Jawa Barat. Kita ingin berlaku secara terbuka, dan saya yakin setiap anggota DPRD berpolitiknya adalah keberlanjutan, terpilih lagi pada periode yang ke depan. Dan saya meyakini yang ada di sini nanti terpilih lagi dan mungkin masuk DPR RI dan mungkin jadi bupati wali kota, asal jangan nyalon gubernur dulu. Untuk itu saya mohon dengan sangat, terimalah berbagai pikiran gagasan saya yang out of the box ini, yang lahir dari hati, lahir dari kecintaan dan jiwa, yang ingin orang Sunda, orang Jawa Barat punya martabat di depan orang lain. Kita tidak mau jadi provinsi yang dihinakan karena jumlah anak-anak yang menikah di bawah umurnya tinggi. Kita tidak mau menjadi provinsi yang dihinakan karena lamanya sekolah masih 8 tahun. Kita tidak mau jadi provinsi yang dihinakan karena rakyatnya terjerat oleh pinjol dan judi online. Kita tidak mau jadi provinsi yang dihinakan karena angka harapan hidupnya masih rendah. Kita tidak mau jadi provinsi yang dihinakan karena angka kematian ibu dan anak karena melahirkan juga masih tinggi. Kita ingin jadi provinsi yang dibanggakan, menjadi provinsi yang memberikan contoh pada seluruh provinsi lain bahwa anggaran negara kalau dikelola dengan baik akan melahirkan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih atas seluruh dukungan warga Jawa Barat yang telah berpartisipasi dalam politik 27 November 2024. Bagi saya tidak ada partai pendukung, tidak ada partai pengusung, tidak ada partai lawan politik. Semua partai adalah sahabat saya yang memiliki cita-cita yang luhur. Dan saya pun tetap membuka ruang bagi semuanya untuk memberikan otokritik yang objektif dan mengarah pada solusi-solusi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Bukan kritik yang bersifat kebencian atau didasarkan nalar-nalar sentimen karena persoalan pemahaman keyakinan yang berbeda. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Semoga seluruh gagasan dan cita-cita ini bisa kita wujudkan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Dan seluruh penantian itu bisa dirasakan oleh seluruh warga Jawa Barat. Saya mohon maaf pada semuanya apabila ada ucapan dan tingkah laku saya yang sering kontroversial, yang menimbulkan keriuhan di media sosial, tetapi tidak akan pernah ada tajamnya pisau kalau tidak pernah berasah dalam setiap hari. Pisau yang tidak berasah dia akan berkarat dan akhirnya tidak bermakna. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Lembur diurus, kota ditata, Jawa Barat istimewa. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sekali merdeka tetap
Sekali merdeka tetap. Sekali merdeka tetap. Sekali merdeka tetap. Rahayu, rahayu, rahayu.